Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ramadan. Saya anggota dari tim IAS Plan Balikpapan. Di sini kami akan membahas tentang monitoring blower berbasis IoT. IoT itu sendiri artinya Internet of Things, di mana kami akan menciptakan sesuatu yang nantinya akan berimpact pada cost saving terhadap Plan Balikpapan. Itu akan pengontrolannya dilakukan berdasarkan web atau internet. Terus kami akan menciptakan dashboard web yang mana nanti akan mengontrol tentang grafik KWH dan juga saklar on off-nya alat tadi tersebut supaya dapat dilakukan pengontrolan secara berkala. Terus untuk perakitan atau pembuatan alat tersebut nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Kevin dan Taufik. Terima kasih. Internet of Things atau biasa disingkat IoT merupakan objek-objek yang saling terkoneksi di seluruh dunia yang secara unik berdasarkan protokol komunikasi standar. Gampangnya, IoT adalah segala aktivitas manusia dengan benda atau benda dengan benda seperti sensor, robot, platform, cloud yang terhubung melalui protokol komunikasi standar untuk saling menerima atau mengirimkan informasi. Mulai dari smart home, smart city, smart farming, sampai yang sekarang mungkin saya buat yaitu smart blower. Konsepnya mudah, yaitu sebuah dashboard atau web yang dapat dikontrol atau dimonitor setiap saat. Jika tidak di pabrik, mungkin mengontrol di luar dengan menggunakan VPN. Pokoknya segala macam hal yang mempunyai sensor, aktuator yang bisa dinyalakan dan dimatikan atau dihubungkan ke jaringan, terutama jaringan internet, adalah Internet of Things. Baru sekarang IoT mulai diperbincangkan. Kenapa? Ayo, mau tahu kan? IoT sangat membutuhkan jaringan internet berkecepatan tinggi, dan sekarang ini akses internet berkecepatan tinggi di Indonesia sudah semakin rata. Biaya jaringan dan teknologinya pun semakin terjangkau. Apalagi ntar kalau palaparing sudah beroperasi 100% dan ditambahkan hadirnya fitur 2 satelit. Penetrasi internet yang semakin meningkat dan biaya perangkat yang semakin terjangkau membuat pengguna smartphone, pengguna PC, dan pengguna laptop semakin meningkat. Dari sinilah muncul istilah internet untuk berbagai macam hal yang disebut IoT. Tujuannya hanya satu, membuat pekerjaan kita menjadi efektif, mudah, dan efisien. Nah, begitu Sobat Sari Roti, sekilas penjelasan tentang IoT. Semoga semakin tercerahkan. Lanjut lagi bersama teman kita Kevin. Silakan Kevin. Teman Sari Roti semuanya, saya Kevin dari tim IAS Balikpapan. Di sini saya merupakan dari tim teknik, Departemen Produksi Teknik. Sini saya akan menjelaskan beberapa perangkat yang akan kami gunakan dalam program IAS kali ini. Jadi pertama di sini ada DC-DC converter. Ini adalah buck converter untuk menurunkan tegangan dari 12 volt ke 5 volt DC. Jadi fungsinya ini sepertinya power regulator. Jadi di sini untuk menghidupkan device kita yang membutuhkan 5 volt juga seperti itu. Lalu kedua di sini ada relay. Jadi di sini ada 16 channel relay ya. Dikontrol, jadi nanti konsep dari relay ini sendiri adalah seperti saklar, yaitu menutup dan membuka sebuah rangkaian listrik tentunya, tapi dengan sebuah komando atau sebuah instruksi dari microcontroller yang akan nanti kita gunakan. Jadi di sini ada 16 channel relay. Karena kita akan menggunakan kepada 3 fasa, jadi masing-masing relay ini nanti akan kita sebut 3 relay akan kita buat untuk menjadi satu unit. Nah, jadi di sini tentunya di sini ada nanti fasa R, S, T seperti itu. Dan tidak lupa bahwa relay ini ditenagai oleh 5 volt DC. Lalu selanjutnya di sini ada kabel jumper. Kabel jumper di sini ada yang bertipe male to female, lalu ada yang tipe female dan female. Jadi fungsinya kabel ini untuk menghubungkan dari masing-masing unit tadi. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah microcontroller not MCU.
Jadi kita di sini menggunakan versi 3 atau yang disebut dengan Lolin. Nah, jadi Note MCU di sini berfungsi sebagai microcontroller atau otak dari perangkat yang kami buat ini. Jadi di sini microcontroller ini diterangi oleh 5 volt DC dan tentunya tadi diberikan oleh power regulator yang sebelumnya disambungkan oleh power supply seperti itu. Lalu nanti microcontroller ini bisa terkoneksi dengan server dari Sarwati sendiri. Jadi di sini fungsinya macam-macam deh pokoknya. Ini bagus banget, barangnya recommended banget. Terima kasih. Sekalian, jadi ini perangkat kami namanya Monel, monitoring electrical. Nah, jadi sesuai fungsinya di sini kita objek yang kita monitoring itu ada exhaust fan dan supply fan. Jadi konsepnya dari alat kita ini sebenarnya simpel aja. Jadi dari 22 volt, 220 volt kita gunakan power supply untuk mendapatkan 12 volt DC. Nah, jadi 12 volt ini nanti akan diregulasi tegangannya untuk diturunkan. Jadi sesuai yang sebelumnya saya jelaskan tadi, di sini kita menurunkan tegangan untuk mentenagai si Note MCU dan juga di sini ada relay untuk mentenagai relay tersebut. Jadi di sini sudah saya buat demikian rupa, lalu dihiasi dengan lampu-lampu lainnya. Jadi seperti itu. Di sini Note MCU ini akan menghidup dan matikan si exhaust dan supply fan melalui relay. Nah, jadi konsepnya relay ini di sini sudah kita pasangkan kabel dari MCB 3 phase, lalu ada masuk ke relay dan langsung selanjutnya masuk ke unit seperti itu. Di sini kami gunakan banyak relay untuk spare seperti itu. Lalu konsepnya di sini nanti akan dijelaskan sama Mas Taufik dari sisi webnya. Kalau saya hanya menjelaskan sisi elektrikalnya. Jadi nanti untuk ke web ini nanti sama Mas Taufik seperti itu. Silakan Mas Taufik. Ya, dari saya, teman-teman perkenalkan, nama saya Taufik dari Departemen IT. Nah, dalam kesempatan kali ini kita menggunakan PC rakitan ya, PC ya, casingnya aja sebenarnya, casing rakitan dengan dihiasi dengan fan-fan untuk mengeluarkan angin, jadi biar nggak panas di dalamnya. Jadi sirkulasi udaranya jalan juga, terus juga lebih bagus dilihatnya, lebih estetikanya kelihatan gitu. Terus kita juga menggunakan power supply 400 watt. Terus dari segi SSID-nya, kalau koneksi ke webnya kita menggunakan Note MCU ESP8266 untuk memanggil microcontroller tersebut ke webnya. Iya, jadi si Note MCU ini nanti connect ke SSID seperti itu. SSID serial roti. Jadi ada juga nanti itu webnya sudah yang dibuat sama Mas Taufik, itu bagus banget, sumpah. Saya nggak kepikiran lagi itu bagaimana buatnya di situ. Jadi kita bisa mengmatikan. Jadi kita nggak perlu lagi nih langsung ke dalam pakai JMP ribet lagi buat mematikan baru keluar lepas JMP lagi. Ribet banget, nggak usah. Kita buka laptop, mati hidup selesai. Saving cost aman ya kan. Juga hemat waktu sebenarnya, lebih friendly juga. Oke, rekan-rekan roti sekalian, kembali lagi. Jadi sekian aja yang bisa kita sampaikan untuk alat kita ini. Ya memang sederhana sih, tapi paling nggak estetik lah ya kan. Di sini
kasih. Oke, kedepannya saya harapkan dengan adanya alat ini dapat membantu konsepting plan Balikpapan. Teman-teman jangan lupa pilih Plan Balikpapan biar bisa jadi pemenang IAS atau paling nggak juara-dua lah yang IAS ya. Satu dong, sampai satu dong. Amin, amin. Jangan lupa ya support Balikpapan nih, keren banget nih pokoknya punya kita. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Kevin, Saya Ramadan. Saya Taufik. sekian dari Plan Balikpapan. Kami undur diri. Dadah.